Pemerintah Belanda meminta maaf kepada Indonesia. Willem Alexander juga meminta maaf atas kekerasan yang terjadi Kepada Indonesia pasca atas proklamasi kekejaman perang kolonial di masa Excuses aan Indonesië voor geweldsontsporingen van de Nederlandse kant in de jaren 1945 Indonesia. 1949. Pernyataan ini menyusul hasil penelitian yang menyebutkan pemerintah dan pemimpin militer Belanda telah dengan sengaja melakukan pembiaran atas penggunaan kekerasan ekstrim. Oke, sebelum menjawab haruskah Belanda dimaafkan, ya berarti kita harus tahu dulu apa aja dosanya di Nusantara. Kita akan bahas itu satu demi satu, dimulai dari bagaimana cara Belanda bisa menguasai hampir keseluruhan wilayah di Nusantara yang luasnya itu 52 kali lipat dari keseluruhan wilayah di Belanda. Belum lagi fakta bahwa hampir di setiap pulau di Nusantara itu dikuasai oleh kerajaan yang secara politik, ekonomi, dan militer itu tergolong kuat. Dan ironisnya, sebelum Belanda menjajah Nusantara, mereka juga berjuang untuk merdeka dari Spanyol gitu ya. Bahkan ketika sedang menjajah pun, mereka juga terjajah oleh Prancis dan Inggris. Mungkin pertanyaan objektifnya adalah, mengapa mereka begitu superior di Nusantara? Mereka mampu dalam tanda kutip mengusir pesaing Eropa mereka, Spanyol, Portugis, Inggris, hingga mereka memenangkan banyak peperangan dengan raja-raja di Nusantara. Secara umum, isi video ini didasari oleh pertanyaan, kapan tepatnya Belanda memulai invasinya di Nusantara? Lalu bagaimana caranya? Kalau kita mau mempelajari lebih dalam tentang sejarah kolonialisme di Nusantara, tentu tidak bisa dilepaskan dari sejarah perangnya yang rumit, kejam, dan sangat tidak manusiawi. Serangan terhadap warga sipil, bakaran kampung, dan lebih cocok disebut sebagai tindakan terorisme. Kemudian genosida, propaganda yang rumit dan sistemik gitu. Kemudian kalian mungkin familiar dengan kalimat seperti blokade total, jalur perdagangan yang membuat penduduk suatu wilayah itu mati perlahan-lahan karena kelaparan. Kemudian ada perbudakan yang masif dan sangat tidak manusiawi. Ya memang sebelum Belanda datang pun perbudakan itu sudah ada, cuman ketika Belanda datang itu skalanya lebih besar gitu. Kemudian ada pergundikan atau kumpul kebo, pemungutan pajak tinggi, monopoli, kerja paksa yang membuat penduduk Nusantara kala itu miskin di tanah yang kaya. Menurut peneliti sejarah dan penulis buku asal Belanda, Piet Hagen, yang bukunya menginspirasi saya untuk membuat video ini, dalam kurun waktu 1510 sampai 1975, hampir 5 abad sejarah peperangan penjajahan di Nusantara, itu telah terjadi lebih dari 500 agresi militer, ekspedisi, perang, baik di laut maupun di darat. Dan Belanda memimpin daftar negara yang paling sering menggunakan pendekatan perang di seluruh negara Eropa lainnya, dan Jepang yang juga menggunakan kekuatan militer demi tujuan kolonialismenya di Nusantara. Perang Aceh salah satu contoh perang yang sangat mengerikan, memakan korban jiwa sangat besar dan berlangsung antara 1873 sampai 1942, kurang lebih 70 tahun. Dalam kurun waktu tersebut jumlah korbannya sekitar 37.000 dari pihak Belanda dan sekitar 60 sampai 75.000 orang Aceh. Jadi total ada kurang lebih 97.000 sampai 112.000 korban jiwa di kedua belah pihak. Itu belum termasuk kejahatan perang lain yang tidak kalah mengerikan. Perlu Anda ketahui jika pada 1816 Belanda membentuk mercenary atau tentara bayaran. Mungkin di era sekarang kalian familiar dengan Wagnernya Rusia atau Blackwaternya Amerika. Nah, kala itu Belanda membentuk tentara swasta ini dengan nama KNIL. KNIL merekrut tentaranya secara global, dan ironisnya sebagian besar tentara KNIL itu berasal dari daerah lain di Nusantara. Dengan kata lain, jumlah 112.000 korban jiwa dalam perang Aceh
adalah orang-orang Nusantara. Saya akan bahas secara lebih terperinci tentang sejarah perang melawan penjajah dalam segmen khusus, segmen yang nantinya akan membahas secara khusus tentang perang dari Sabang sampai Merauke dalam upaya merebut kemerdekaan. Pada Juni 1596, Cornelis de Houtman untuk pertama kali datang ke Nusantara. Tapi sebelum Belanda, Prancis dan Inggris sudah lebih dulu datang. Sebelum Prancis dan Inggris sudah ada Portugis dan Spanyol yang telah datang ke Nusantara. Atau sebelum mereka semua sudah ada pedagang dari Arab, Cina, dan beberapa pedagang Asia lain. De Houtman untuk sampai ke Nusantara, tepatnya di Banten, itu memakan waktu kurang lebih 15 bulan. Dan ekspedisi pertama ini bisa dikatakan kurang berhasil ya, karena De Houtman kehilangan 1 kapal dari 4 kapal yang dibawa dan tidak lebih dari 89 awak, tersisa dari total 247 orang yang dibawa. Nah, tapi dari ekspedisi pertama yang kurang berhasil, akhirnya rute ke Nusantara itu ditemukan oleh Belanda dan menjadi cikal bakal datangnya armada Belanda yang lebih kuat, dan akhirnya mampu mengobarkan banyak perang dan berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Nusantara. Tapi nasib sang pionir Belanda berakhir tragis karena terbunuh melalui perkenalan berdarah dengan Kesultanan Aceh dalam perjalanan keduanya ke Nusantara. Perlu diketahui jika inisiator pelayaran Belanda itu adalah para pedagang. Berbeda dengan Portugis dan Spanyol yang pelayaran mereka itu diinisiasi oleh para raja. Oleh karena itu, Belanda di fase awal itu lebih fokus pada keuntungan daripada pendudukan sebuah wilayah. Dan mereka berpikir keuntungan besar hanya bisa diraih dengan praktek monopoli. Untuk itu, mereka harus bersaing dengan Portugis, Spanyol, Inggris, Prancis, dan seluruh pedagang lain yang lebih dulu berdagang di Nusantara. Bahkan dengan kerajaan. Kemudian persaingan itu lebih tepat dikatakan sebagai persaingan dagang dalam arti sesungguhnya. Persaingan liar kemudian disertai dengan pertempuran. Nah, ini menjadi salah satu penyebab mengapa kapal dagang Belanda dilengkapi persenjataan yang lengkap dengan standar militer. Ya, perlu diketahui jika setiap kapal dagang dahulu itu memang dilengkapi dengan persenjataan sebagai langkah antisipasi. Tapi persenjataan Belanda ini memang ditunjukkan untuk menyerang gitu. Nah, dua hal tersebut, yakni monopoli dan perang, yang menjadi salah satu cikal bakal kolonialisme Belanda di Nusantara. Karena untuk memuluskan monopoli perdagangan, Belanda kemudian memutuskan untuk menginvasi sebuah wilayah, ya, melakukan pendudukan dan aneksasi. Nah, tindakan agresif Belanda itu diawali oleh perusahaan dagang yang mungkin bukan diawali ya, tapi lebih masif ketika Belanda itu diwakili oleh perusahaan dagang dengan nama VOC. Tentu kalian familiar dengan nama VOC ini ya. Saya tidak akan menjelaskan secara spesifik soal VOC. Saya justru akan fokus pada kenapa VOC yang notabene-nya sebagai perusahaan dagang tapi bisa menguasai hampir seluruh wilayah di Nusantara dengan pendekatan militer. Bahkan dia mampu menginvasi, menganeksasi sebuah wilayah. Ini salah satu penyebabnya ya. Pada tahun 1596, banyak pedagang Belanda yang bersaing satu sama lain dalam perdagangan rempah-rempah di Banten kala itu. Persaingan ini kemudian berdampak pada harga rempah-rempah di Belanda yang semakin merosot. Nah, untuk itu kemudian VOC yang berbasis di Amsterdam dikirim ke Nusantara. Dengan semboyannya, perpecahan hanya akan menguntungkan Spanyol, musuh bebuyutan mereka. Kedatangan VOC kemudian secara tidak langsung merubah tujuan Belanda yang awalnya hanya fokus berdagang, kemudian perlahan-lahan beralih ke upaya untuk menduduki sebuah wilayah di Nusantara. Bahkan mereka juga berambisi melakukan hegemoni di Asia dengan
kolonialismenya dan imperialismenya. Ya, ini berawal ketika 20 Maret 1602. Saat itu VOC diberi hak oktroy atau hak istimewa oleh pemerintah Belanda, yang kurang lebih bunyinya seperti ini. Poin pertama, VOC itu mewakili pemerintah Belanda di Asia Tenggara secara sah, atau di Asia secara sah. Dan poin kedua, memonopoli perdagangan rempah-rempah di wilayah Hindia Timur atau Asia Tenggara. Poin ketiga adalah mencetak dan mengedarkan mata uang mereka sendiri. Nah, poin keempat, melakukan perjanjian dengan negara dan kerajaan-kerajaan lain. Nah, kelima, melakukan perang dengan negara lain termasuk kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Poin keenam ada mempunyai pasukan dan armada laut untuk keperluan perang. Yang ketujuh, menyatakan perang dengan negara lain atau kerajaan-kerajaan di Indonesia. Yang kedelapan, mengumpulkan pungutan wajib dari kerajaan-kerajaan di Indonesia. Selain itu, rakyat juga diharuskan membayar pajak sewa tanah dan hasil bumi. Poin ke-9 itu melaksanakan pemerintahannya sendiri. Nah, sejak saat itu Belanda dengan VOC-nya itu menjadi tanda kutip superpower. Mereka kemudian menjadi invasif gitu, menjadi rakus dan amoral. Sebenarnya saya marah sebagai bangsa Indonesia ketika membaca isi oktroy. Siapa mereka? Kenapa mereka merasa punya hak penuh atas tanah air dan sumber daya kita gitu? Tapi kala itu rasa nasionalisme dalam arti sesungguhnya itu belum ada. Zaman ketika setiap kerajaan-kerajaan di Nusantara itu masih saling bersaing, bahkan saling berperang. Dan ini berlaku di seluruh dunia ya. Setiap kerajaan secara umum itu memang bersaing satu sama lain, bahkan saling berperang. Hanya di Nusantara, di Eropa juga seperti itu. Dan ini yang nantinya dimanfaatkan Belanda untuk memulai propaganda dengan tujuan perpecahan. Rasa nasionalisme, persatuan dan kesatuan hingga istilah NKRI baru muncul setelah ratusan tahun kemudian. Karena hak oktroy, sekarang VOC memiliki dua fungsi, berperang dan berdagang. Secara khusus melawan Portugis dan Spanyol. Mereka juga melawan siapapun yang dianggap sebagai pesaing, termasuk kerajaan-kerajaan di Nusantara. Peperangan di Nusantara itu menjadi rumit karena setiap pihak yang berperang itu memang memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Dan peperangan itu terus terjadi selama ratusan tahun dengan skala eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di Nusantara. Beberapa faktor dari peperangan yang benar-benar baru ini kemudian menjadi penyebab banyak kekalahan kerajaan-kerajaan di Nusantara kala itu, yang akan kita bahas satu persatu, dimulai dari langkah agresif VOC. Langkah agresif VOC dimulai dengan pembajakan kapal Portugis yang memicu peningkatan ketegangan antara kedua negara. Kalau kita bicara secara umum, negara-negara Eropa yang datang ke Nusantara itu ya pendekatannya sama, baik Spanyol, Portugis, Inggris, Belanda. Mereka saling membajak satu sama lain. Nah, kemudian pertempuran itu berlanjut ke Ambon. Nah, ini menarik karena kota Ambon itu menjadi sekutu pertama VOC di Nusantara. Ya, jadi ceritanya seperti ini. Pada akhir 1604, utusan dari Hitu, Ambon Utara, tiba di Banten. Mereka meminta bantuan VOC untuk melawan kekerasan dan penindasan oleh Portugis. Kemudian aliansi Hitu dan VOC berhasil mengusir Portugis dari Maluku. Atas kemenangan itu, VOC kemudian meminta imbalan monopoli perdagangan cengkeh di Maluku. Belanda pun memiliki hak atas 11 pulau di Ambon. Kemudian Ambon menjadi markas besar VOC hingga 1619. Ya, jadi menurut sejarawan F.W. Staple, pemindahan hak kedaulatan yang pertama ini menjadi cikal bakal yang nantinya disebut sebagai Hindia Belanda atau penyatuan
Belanda dan Nusantara. Ini adalah pendudukan wilayah pertama yang terjadi di Nusantara. Ya, sedikit ketir memang mendengar fakta ini, tapi kalian harus memahami situasinya. Kalau itu sangat mendesak dan orang-orang Maluku tidak memiliki pilihan lain, yang ternyata baik Portugis maupun Belanda ya sama biadabnya gitu. Dan itu juga yang memicu masyarakat Maluku, khususnya Hitu, itu pada akhirnya balik melawan Belanda di kemudian hari. Peperangan kemudian berlanjut ke utara Ambon. Pertengahan 1605, VOC mengepung benteng Portugis dengan bantuan Sultan Ternate. Atau salah satu strategi yang nantinya akan sering dilakukan oleh Belanda di Nusantara adalah memanfaatkan konflik lokal untuk kepentingan sendiri. Serangan koalisi Ternate Belanda memang tidak berjalan mulus ya, karena Portugis juga sudah kuat di wilayah itu. Mereka juga sudah memiliki benteng di wilayah tersebut. Tapi pada akhirnya aliansi tersebut berhasil memenangkannya. Nah, kabar kekalahan Portugis ini kemudian sampai ke telinga orang Spanyol di Filipina. Kemudian pada 1606, Gubernur Filipina membalas serangan itu. Orang Spanyol dan Filipina berlayar ke Ternate dengan misi menumpas Belanda dan sekutunya. Benteng Ternate kemudian berhasil dikuasai oleh Spanyol. Orang-orang Spanyol kemudian menetap di Ternate dan Tidore selama hampir 40 tahun. 1 tahun kemudian, VOC membangun benteng di Ternate Timur. Itu semacam pangkalan militer di era sekarang ya. Itu dilakukan untuk mengimbangi kekuatan Spanyol. Kemudian 1613, VOC dengan bantuan putra Sultan Said berhasil merebut kembali salah satu benteng di Tidore. Ya, ketegangan ini terus berlanjut puluhan tahun ke depan dengan keberpihakan Sultan Ternate kepada Belanda. Sebenarnya Belanda itu memiliki kepentingan untuk mengalahkan Spanyol di wilayah tersebut. Makanya VOC menginginkan aliansi dengan Ternate karena memiliki musuh yang sama. Tapi atas kemenangan tersebut, Belanda kemudian meminta imbalan monopoli cengkeh. Jadi dia dapat 2 keuntungan di sini. Keuntungan pertama adalah dia mampu mengalahkan Spanyol. Keuntungan yang kedua adalah dia memonopoli cengkeh di kawasan tersebut. Gimana menurut kalian? Di fase awal ini, tindakan VOC masih tergolong normal ya, karena mereka hanya berniat mengusir pesaing Eropa mereka demi monopoli. Tapi ini tuh kayak merobohkan tumpukan domino awal untuk menciptakan efek domino, dan benar saja gitu. Belum selesai di Ambon, VOC kemudian bergerak menuju Malaka dan berupaya menguasainya dengan tujuan mempunyai tempat untuk mengelola uang dan barang, karena pada saat itu Malaka menjadi pusat perekonomian di kawasan. Perang ini juga menarik dan rumit karena melibatkan 4 negara ya, dalam tanda kutip, dengan tujuan masing-masing ya, Portugis Malaka, Belanda Johor, dan Aceh. Tetapi pertempuran berbulan-bulan itu tidak menghasilkan apa-apa ya, selain ya hanya bangkai-bangkai yang mengambang di lautan gitu. Pertumpahan darah juga terjadi di Kalimantan 1603 atau 2 tahun sebelum serangan ke Malaka yang pertama. Nah, tahun itu juga pertama kalinya VOC tiba di Kalimantan. Kekerasan sejatinya baru terjadi sekitar 1612 yang menghancurkan Banjarmasin dan sebagian Sambas. Pemicunya adalah ya lagi-lagi persaingan dagang. Kali ini antara Belanda, Inggris dan penguasa lokal gitu. Kejadian ini kemudian memaksa VOC harus berdagang dengan metode bongkar muat di tengah laut. Pertempuran laut itu terus-menerus terjadi hingga 1613. Ketika Aceh melakukan serangan terhadap Johor dengan 60 kapal dan puluhan ribu tentara. Aceh bermaksud untuk mencegah musuhnya di seberang selat itu menumpuk kekuatan, dan itu jelas sebuah ancaman bagi Aceh. Meski
ada motif ekonomi dan politik dalam serangan ini gitu. Serangan ini berhasil mengalahkan aliansi Johor dan VOC. Kemenangan itu jelas menguntungkan secara ekonomi. Ya, Aceh bahkan memblokade Selat Malaka untuk dua tujuan, keuntungan dan tekanan. Dan itu memicu respon Portugis atas alasan di atas itu. 1615, beberapa tahun setelah kemenangan Aceh atas Johor, armada Portugis dari Goa berhasil merebut kembali Selat Malaka. Nah, kemudian VOC memanfaatkan situasi itu dengan menyerang 3 kapal dari beberapa kapal Portugis yang sebelumnya telah berperang melawan Aceh. Dan hasilnya tentu udah bisa ditebak. Nah, di sisi lainnya nih, dalam periode tersebut pertempuran itu sedang berlangsung di Pulau Solor, Timor, dan Flores. Nah, ini menjadi sejarah awal pemisahan Timur Barat dan Timur Timur atau Timur Leste sekarang. Ini dimulai sekitar 400 tahun yang lalu, 1613, ketika VOC menawarkan aliansi kepada pangeran dari timur Pulau Buton untuk melawan Portugis. Dan VOC berjanji akan membantu Sultan melawan Makassar dan Ternate. Padahal VOC sebelumnya beraliansi dengan Ternate juga gitu kan ya, untuk melawan Portugis. Situasi ini tuh mirip kayak di Afghanistan ya, di era sekarang. Nah, tahun itu juga Pulau Solor kemudian diserang. Jadi itu juga Pulau Solor itu diserang oleh aliansi VOC dan Buton dengan bantuan pasukan dari Ambon. Karena Ambon seperti yang sudah kita bahas tadi itu menjadi sekutu pertama Belanda di Nusantara ya. Jadi selama 3 bulan mengepung Solor, Portugis akhirnya menyerah. Meskipun pertempuran terus terjadi di Pulau Timor dan pulau-pulau sekitarnya hingga mendorong Portugis itu fokus hanya di Timur Timur atau Timor Leste sekarang. Nah, ini awal dari pemisahan Timur Barat dan Timur Timur. Ya, tentu masih banyak perang di pulau ini ya. Nanti akan saya bahas secara rinci dalam judul terpisah. Ya, sekalipun VOC cukup berhasil di kepulauan ini, mereka tidak berhasil melakukan monopoli kayu cendana ya, karena persaingan yang terlalu keras antara pedagang Jawa, Makassar, serta Cina. Jadi untuk mempermudah pemahaman, saya akan anggap semua yang terjadi di atas itu sebagai tahap awal tindakan agresif VOC di Nusantara. Karena tahap berikutnya tindakan mereka itu akan lebih ekstrim ya, lebih brutal. Tepatnya di era Gubernur Jenderal Peterson Chon ya, saya nggak tahu bacanya kayak gimana, saya hanya baca tulisannya aja dengan ejaan Indonesia gitu. Nah, era ini bisa ditandai sebagai awal dari kolonialisme Belanda di Nusantara. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di tahap awal, mereka percaya untuk mendapatkan keuntungan besar, mereka harus melakukan monopoli. Untuk itu mereka berusaha memaksa penguasa setiap daerah agar berdagang hanya dengan VOC. Tapi kenyataannya kala itu para pemilik barang atau penguasa daerah, baik raja, sultan, ataupun pedagang-pedagang lokal, itu memilih menjual barang dagangannya ke pihak lain yang memberikan penawaran yang lebih tinggi. Ya, contohnya yang terjadi di Timor itu. Nah, di era Peterson Chon, VOC tidak segan melakukan ultimatum. Ya, contohnya di Maluku, VOC melakukan perjanjian dengan raja setempat untuk monopoli. Jika dilanggar, maka tindakan militer akan dilakukan. Kemudian di Kepulauan Banda, Peterson Chon juga hampir memusnahkan penduduk Banda demi monopoli pala dan menguasai pelabuhan. Belum lagi penghancuran Sunda Kelapa atau Jakarta demi tujuan memiliki tempat yang akan menjadi pusat administrasi dan pusat perekonomian VOC di Nusantara. Kota yang nantinya dinamai Batavia hingga
saat Batavia diserang oleh Mataram dan Peterson John akhirnya mati, meski banyak tindakan brutalnya yang dikritisi oleh internal VOC sendiri, tapi para penerusnya justru mengikuti langkahnya hingga terjadilah agresi dari Aceh sampai Papua. Kita akan bahas detailnya di part 2. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe jika kalian tertarik dengan video-video seperti ini, membantu saya berkembang. Dan terima kasih.